Hadir. Anak-anak, kabarnya bagaimana? Baik. Apakah ada yang tidak berpuasa? Baik. Siapa? Desta? Berpuasa semua? Puasa. Alhamdulillah. Ya. Jangan lupa nanti besok bisa. Oke. Tadi puasanya sahurnya pakai apa? Pakai nasi. Pakai nasi. Ya. Ini puasa beduk apa puasa sampai maghrib? Ini sampai beduk. Sampai subuh ya. Oke anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak hadir? Ibu cek coba ya. Adiski, Anitra, Alisa, Saputra, monggo ibu. Arle hadir. Aura hadir, oke. Bagus, mana bagus? Hadir. Jadi Destria, Dwi Ayu, oke. Estiana kenapa ini? Kenapa jarang berangkat Estiana? Ada yang dapat info atau kabar dari Estiana? Duduknya bisa sama siapa duduknya Estiana? Sendirian. Oke. Fahri, Febrianti, Gali tuh dibocok ya, Lim? Kavi, Hilal, Cerita, Leli, Leli sama Adiski ya bukunya ya. Oke. Medan, ya. Muhammad Iqbal, Mutiara, Nadia, oke. Terus Narapitra, Neva, depan, Pandu, Lola, Ferdian, Rehan, terus Rizky Wira, nggak berangkat, sakit. Sandi ini agak mirip sama Sutri ya. Rambutnya itu loh black aja sama. Jangan mereka ini saudara ya. Saudara seiman, saudara. Iya. Terus Susilo. Oke, Sutri. Titania. Wildan. Zahra. Ini ya, berarti yang tidak berangkat 1, 2, Esti dan ya, 2 ya, saudara ya. Oke. Anak-anak, apakah kalian tahu tentang quotes jika kamu tidak sanggup menahan pedihnya belajar, maka kamu harus sanggup menerima sulitnya kebodohan. Maksud dari quotes itu apa ya? Hah? Gimana Dion? Gimana? Jika kamu tidak sanggup menahan pedihnya belajar, maka kamu harus sanggup menerima sakitnya kebodohan. Maksudnya gimana? Ada yang tahu quotes itu? Coba Narapitra mana? Ya, apa? Jadi quotes-nya itu maksudnya artinya apa? Quotes-nya ayo. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Artinya adalah jika kalian tidak ingin belajar, jika kalian malas belajar, maka kalian harus menerima akibatnya, yaitu apa? Kebodohan. Oleh karena itu, anak-anak, walaupun kita sekarang sedang berpuasa ya, bulan suci, kita puasa hari ke
menjadi sebuah segitiga. Silakan dipahami dulu soalnya. Ada yang berani maju? 1, 2. Semuanya, harus semuanya. Iya, semuanya. Ke 4 ke 5 limanya. Iya, ya. Pronotik silakan. Ada yang mau mencoba? Hubungkan semua titik menjadi sebuah segitiga. Hubungkan semua titik di bawah ini ya. Menjadi sebuah segitiga. Ada yang berani maju? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada yang berani maju? Ayo coba dipahami dulu. Hubungkan semua titik di bawah ini menjadi sebuah segitiga. Segitiga ada apa aja? Segitiga sama kaki, sama sisi, siku-siku boleh. Yang penting sebentuk sebuah segitiga. Ada yang berani? Mana saya? Udah boleh. Halo, Sal. Coba kita lihat dulu. Yang balik ini mana? Yang mau gimana? Oh iya, saya buka. Coba jelaskan teman-teman kenapa? Betul teman-teman, kasih ke teman-teman. Ya, betul. Ya, kita coba jelaskan kenapa. Iya. Ada berapa titik? 4. Ada berapa titik? 4 atau 5? Betul teman-teman, ada 5? Kita segitiga apa? Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk balai. Coba pastikan dari good job. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Good job. Good job. Coba teman-teman diajak. Beri saya good job. Beri saya good job. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Good job. Good job. Terima kasih untuk kalian di bawah ini. Berarti sudah bisa memahami kalimat perintah dengan baik. Kemarin kita sudah membuat angka 3 ya, masih ingat yang kemarin di kelas 11 itu? Siapa yang maju kemarin? Iya, angka 3. Sekarang kita buat segitiga. Oke anak-anak, sekarang kita akan mulai masuk pada subbab ke-3. Halaman 133, silakan buka buku paketnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang masih sama ya materinya teks biografi, yaitu pada sub yang ketiga adalah menelaah penggunaan tanda baca dan kata Serangga. apa itu tanda baca? Tanda baca. Titik. Titik, terus Koma. apa lagi? Kapital. Tanda seru, tanda tanya. Tanda baca titik 2. Oke, kalau kata serapan, ada sudah pernah dengar kata serapan? Apa itu? Kata yang diserap dari bahasa. Oke, baik. Sekarang kita akan mengulik tuntas mengenai penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam sebuah teks biografi. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan dalam sebuah teks biografi menggunakan pendukung sumber lain. Nah, anak-anak tahu nggak pendukung sumber lain itu maksudnya apa? Pendukung sumber lain selain
UEB, oke, betul. UFIST. UEB apa panjangannya? Pedoman umum Jangan bahasa Indonesia. Ini namanya akronim ya, penyingkatan. Selain 5 BBI dan UEB, kita bisa dibantu lagi dengan apa? Banyak E. Iya, pintar. EYD. Nah, nanti kita akan membahas mengenai itu. Oke? Nah, apakah kalian telah memahami seluruh kaidah penggunaan tanda baca? Seluruhnya berarti belum ya, karena kita masih dalam proses belajar. Oleh karena itu kita akan dibantu oleh si UEB ini, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke. Silakan anak-anak bisa membuka laman Google lalu diketik UEB daring. Coba. Silakan dibuka bawahnya. UEB daring dalam jaringan. Coba diketik. Sudah? Yang muncul bagaimana? Seperti ini? Sudah diklik? Munculnya bagaimana? UEB daring. Kemudian apa lagi? Dalamnya muncul seperti apa? Oke. Per tanggal 16 Agustus 2022, UEB sudah tidak digunakan dan digantikan dengan si EYD. Buku yang kalian pakai di situ tertulis tanggal dokumentasinya itu 2021, sedangkan sekarang sudah 2024. Jadi bahasa Indonesia memiliki pembaruan, khususnya dalam ejaan dalam bahasa Indonesia pedomannya. Oleh karena itu kita tidak lagi menggunakan UEB, tapi menggunakan EYD, ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Silakan dibuka. EYD-nya boleh. Nah, teman-teman, di dalam EYD itu sama isinya seperti dalam UEB, namun ada beberapa sub yang memiliki pembaruan karena kita tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang bersifat dinamis. Kadang ada unsur yang baru-baru kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, dimasukkan ke dalam KBBI, itu sudah bisa masuk ke dalam apa? Karena dalam bahasa Indonesia. Jadi anak-anak, karena bahasa itu bersifat dinamis, oleh karena itu mereka selalu berkembang. Jadi tidak stuck, tidak seperti matematika. Matematika adalah ilmu pasti 1 tambah 1 2. Tapi bahasa Indonesia ini dia bisa berkembang, bisa beranak, bisa berubah, mengikuti dengan perkembangan zaman. Oke. Selain itu anak-anak, kalian juga bisa dibantu dengan Wikipedia. Wikipedia itu juga bisa membantu teman-teman dalam belajar bahasa Indonesia. Silakan anak-anak bisa menyimak. Dalam YouTube bicara bahasa. Dalam konten kali ini kita masih membahas tentang anjuran ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi kelima. Seperti yang disampaikan pada konten sebelumnya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa baru saja meluncurkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi kelima pada tanggal 18 Agustus 2022 di Jakarta. EYD edisi kelima ini merupakan perubahan dan pembaruan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau UEB edisi keempat.
Alasan utama Badan Bahasa menggunakan kembali nama EYD karena nama EYD telah muncul, melekat di lidah, mengendap di telinga, dan terekam dalam ingatan masyarakat Indonesia sejak lebih kurang 50 tahun. Apa saja perubahan penting dalam EYD edisi kelima ini? Sebelum kita melanjutkan untuk menonton video ini, ayo kita cek dulu apakah kamu sudah subscribe ke kanal YouTube Bicara Bahasa. Kalau belum, ke kanal notifikasi supaya kamu bisa mendapatkan informasi untuk konten video. Simak sama-sama materi berikut ini. Ada 7 perubahan utama atau yang cukup penting untuk disimak dalam EYD edisi kelima ini, yaitu pertama, penambahan kaidah baru. Penambahan ini dapat dilihat di bagian D, gabungan huruf vokal, angka 1 monoton. Kedua, perubahan kaidah, yaitu pengkhususan penulisan bentuk terikat Maha, Tuhan. Ketiga, perubahan redaksi. Misalnya, kata pemakaian diubah menjadi penggunaan, kata dipakai digunakan. Keempat, pemindahan kaidah. Kaidah yang mengatur tentang tulisan unsur serapan berupa imbuhan dipindah ke pedoman umum pembentukan istilah atau UPI. Nah, anak-anak silakan dipahami pada perubahan yang keempat berkaitan dengan kata serapan. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki pedoman khususnya yang dapat membahas mengenai pembentukan sebuah istilah baru, yaitu UPI, pedoman umum pembentukan istilah. Jadi dipahami di sini bahwa elektronik ketika diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi elektronik. Kenapa bahasa Indonesia itu menyerap dari bahasa-bahasa asing maupun bahasa daerah? Ada yang tahu? Karena salah satunya adalah faktor penjajahan. Selain bahasa Inggris, kira-kira bahasa apa lagi yang diserap oleh bahasa Indonesia? Belanda, misalnya. Logical, bahasa Indonesia logis, ya. Kemudian economical menjadi ekonomis. Akibat penjajahan Belanda dan beberapa negara-negara Barat, oleh karena itu Indonesia itu menyerap, mengadopsi bahasa-bahasa mereka digunakan menjadi bahasa Indonesia. Ya, lanjut ya. Kelima, penghapusan kaidah. Agar berfokus pada masalah ejaan, hal teknis lain seperti tata cara penulisan rujukan dan kutipan akan disusun dalam pedoman teknis tersendiri. Keenam, perubahan contoh, yaitu penambahan, pengurangan, dan penggantian. Misalnya, penambahan dan penggantian contoh pada kaidah penulisan unsur serapan. Dan yang ketujuh, perubahan tata penyajian isi. Misalnya, pada bab 4 dilakukan pemerincian bahasan menjadi 2, yaitu penulisan unsur serapan umum dan penulisan unsur serapan khusus. Pemberian nomor pada setiap kaidah dalam bab 4 agar memudahkan perujukan. Itulah tadi perubahan utama atau yang penting untuk diperhatikan. Kita bisa mengakses. Dari video ini, apakah ada yang ditanyakan? Bu, kenapa sih kok dari PUEBI pindah ke EYD? Kenapa? Karena ada pembaruan. Oleh karena itu kita sepakati bahwa kita sekarang menggunakan EYD, ya. EYD edisi kelima ini pada aplikasi situs web demi subscribe. Silakan dibaca bersama-sama. Apa itu tanda baca? Gimana?
Atau nanti ibu bagikan aja ya. Kalian dia sekilas-kilas dicatat jawabnya. Nah, ini anak-anak bisa dipahami ya. Tanda titik terletak di belakang. Artinya sebuah kalimat. Tanda seru. Siapa yang belum suka bilangnya tanda pentung? Saya, ya. Yang betul adalah tanda seru. Jangan masuk. Dia sedang tidur. Iya. Jadi tanda baca di sini juga membantu intonasi pemahaman. Kemudian tanda tanya. Kira-kira ini bahasanya bagaimana ya? Apa katamu? Aku tidak mendengar. Nah, apa katamu? Naik. Apa katamu? Kalau ini jangan masuk. Apa katamu? Ya, tanda baca. Tanya. Kemudian tanda koma. Untuk apa? Penjelasan mengungkapkan sebuah apa? Pembilangan 1, 2, anak-anak sebelum kita menuliskan dan diberi tanda koma jika memiliki 3 kata 1, 2, 3 sudah diberi tanda koma ya. Aku, koma, kamu, koma, dan dia. Selanjutnya tanda titik koma. Titik koma itu berarti ini. Tanda titik 2. Tanda hubung bagaimana? Strip fungsinya untuk menghubungkan pukul 10 hingga 11. Tanda pisah sama, tapi tanda pisah lebih panjang. Ya. Garis miring. Nama lainnya atau. Tanda petik. Petik itu ada 2 ya, tanda petik 1 dan petik 2. Tanda petik itu 2. Kalau petik tunggal hanya 1. Tanda huruf. Ya huruf. Untuk menjelaskan kalimat atau kata di depannya. Huruf siku. Elipsis. Kata-katanya bagaimana? Bunyinya jangan-jangan. Aja-aja. Bion pelakunya. Nah, itu namanya tanda elipsis. Kemudian apostrof. Apostrof itu petik tunggal, tapi hanya lurus. Tidak belok. Kalau misalkan tanda petik kan belok, agak pun. Kalau apostrof banyak lurus. Tepuk 1. Tepuk ngantuk. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk nanti bantu Ibu Gege ya. Selanjutnya kita belajar juga mengenai apa itu kata serapan. Coba dibacakan, Mas. Yang pegang leher. Ya, bacakan tolong. Kata serapan adalah kata-kata yang selalu dikatakan atau bahasa daerah. Lalu digunakan dalam bahasa Indonesia. Oke, dalam bahasa asing atau bahasa daerah berarti menggunakan apa? Bahasa Jawa, bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, Inggris, Portugis, Prancis ya. Ini akan diberi contohnya. Saatnya jam kelima dimulai. Nah ini contoh dari kata It's serapan time ya. to begin the first lesson. Ada dari bahasa Belanda, Arab, Inggris, Yunani. Kalau bahasa daerah ya Jawa, Sanskerta gitu ya. Contohnya kongres, bahasa Indonesianya kongres. Tapi kata asing serapannya congres. Ternyata dari bahasa Inggris. Bu, taunya dari mana? Kita minta bantuan PBB. Kita juga bisa bantuan KBBI. Ini mereka adalah pahlawan-pahlawan dari Indonesia ya.
KPD. Ya, betul. Ada KPD. Nanti jawaban ini kita santai aja ya, ya. Jangan usah dibuat beban. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyenangkan. Maka belajar yang menyenangkan, jadi ibu tidak akan ngepas kalian, ya. Oke. Sebelum kalian berkelompok, coba dipahami petunjuk penugasannya. Yang pertama, setiap kelompok memahami teks yang akan ibu berikan. Yang kedua, anak-anak menemukan dan menganalisis penggunaan tanda baca. Bu, misalnya ibu beri contoh untuk kelompok 1 ini ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Wardi Suryani Titik. Nanti kalian analisis kenapa diberi tanda titik. Kalian bisa buka di halaman di halaman 135 itu ada contoh tanda titik, koma, dalam kurung. Nanti kalian buat seperti referensi yang ada di buku. Kemudian Ya. yang ketiga, Singa ayam, detik mencari kata serapan dalam teks biografi. Misalnya, Nah, di sini ibu menemukan tentang ordonansi. Kalian cari ordonansi itu kata aslinya tuh tulisannya bagaimana sih? Apakah ordonancie? Ataukah ordonantie? Ataukah ordonance? Nanti kalian silakan cari di Google, minta bantuan mereka ini ya. Senemunya. Bu bisa ketemu satu, coba cari lagi. Ya. Silakan boleh berkelompok. Ayo berkelompok. Kelompoknya mana? Kelompok 1. Mana kelompok 1? kelompok 3 ada. Kelompok 1 di sini boleh siapa aja orang kelompok 1. Sama siapa ibu? Silakan kelompok 1, Aura, Esti, Adri, Gali, Rizky, Fahri. Ayo, ayo bangun, biar cepat selesai. Ayo. Jadi HP katanya Gimana kelompok kelompok 1. Ya udah, kelompoknya bebas duduknya mau di mana boleh. Iya, boleh coba. Jadi kelompok 3 merapat. Kelompok 1 Aura sama siapa? Fahri, Gali, Adri, ayo merapat sama Aura. Kelompok 2 bersama Putri. Mana Kelompok kok 3 ya kelompok semangat bersama Dion. Kelompok 3 di belakang boleh sama Dion. Kelompok 4 bersama Adiski. Kelompok 5 Reni. Kelompok 6 Tiara. Sudah berkelompok. Senyamannya di bawah boleh. Senyamannya.
kertas ini silakan ide dari kelompok masing-masing akan menunjukkan kreativitas dari setiap kelompok. Ini aja. Ide Dewantara kelompok 1, Aura. Di bawah Aura. Pakai bolpen warna-warni atau pakai spidol boleh. Kelompok 2 mana? Warna pink atau pink? Boleh. Ya, kelompok 3. Warna hitam. Warna hitam ya, tulis dong. Kuning aja lah, kuning. Yuk. Pink. Aja. Teman. Kemudian kelompok 4. Oh, Kelompok 4 warna atau pink? dibantu nih. Kerja. Boleh digambar, mau digambar awan, digambar lingkaran, gambar kuda juga boleh. PR Supratman. Dengan nasi Kelompok orang baru nih. 5. Omongan. Iya betul. Ini. Biasa. Pakar. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau kajian nanti sudah datang. Oh langsung. Gimana? Kalau ya dicari dapat berkata. Misalkan buat awan, terus awannya misalkan awan pertama. Ini aku aja. Kalimatnya apa nih? Ini cari apa sih? Ada ngerti ini ada. Cari sendiri. Kita Contohnya kayak awan gitu. Menuliskan tulisan aslinya apa ya? Kartini ya. Kartini adalah salah satu yang dibangun Iya gitu doang, ayo semuanya. Udah wajibin teman-teman yang lainnya gitu caranya. Jawabin tulis. Gimana nomor 1? Mencari, menganalisis tanda baca namanya. Ini koma. Nah untuk panduan misalkan contohnya adalah titik nih. Hajar Dewantara bikin nama hasilnya titik. Ini bukan nama serangan. Bisa dijelaskan kenapa? Karena terus kalimat tersebut menyatakan bahwa tanda titik digunakan sebagai tanda akhir dari sebuah kalimat. Jadi misalkan nanti jadi setiap kita satu tanda baca satu kata. Kalau belajar misalkan nih, hajar, bla bla bla, itu nanti beri kayak gini. Nanti alasannya kenapa? Oh alasannya karena akhir dari sebuah paragraf. Nanti cari nih lagi, misalkan ada tanda kiri atau tanda koma, ada nggak nih tanda koma nih? Nah, berarti apa yang dijelaskan tentang pemerincian.
kalian tulis lagi sini kalimatnya disalin berapa bukan iya aku baru paham ya. Terus yang kata serapan ini bisa dicari juga dari beritahu ini bisa mencari di siapa lagi yang tadinya bahasa Inggris juga paham ya. Coba dikasih ambil oke. Lagi yang belum paham? Gimana? Buka dulu bukunya, masuk ketiga. Apa itu mana sih? Oh ya, 35 ya? Ya itu nah, coba ya. Misalkan kalian temukan tanda baca apa aja dalam itu dalam teksnya. Titik, koma. Nah, kalian menyalin kalimat titik misalkan apa itu bacanya? Raden Ajeng Kartini. Lalu nih, kalian tulis Raden Ajeng Kartini bla 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 titik. Alasannya kenapa? Nanti kalian bisa memberi tanda sama, terus nanti diberi background boleh. Karena tapi satu kalimat aja. Iya, betul. Satu tanda baca, satu kalimat aja, jadi tidak semuanya. Diberi satu sampel aja contoh. Jadi tidak semuanya ya. Iya, betul. Bisa nemunya. Sama di sini ada nggak tanda dalam umum nggak ada. Ada apa aja? Tanda titik, koma, pergi, titik. Nah, jadi kalian bisa mengadopsi alasannya di sini. Paham ya? Terus banyak yang penting kalian paham tentang tanda baca, oke? Mana asalnya ada yang bertanya? Ayo tulis. Yang bertanya? Ujung-ujung. Belum bahasanya. Jadi kalian mencari sebuah kalimat atau kelompok di akhir kalian ada titik, kemudian kalian beri alasannya kenapa. Anda baca toh? Ada di dalam Atau serapan? yang saya coba. Emansipasi. Nah, kenapa alasannya titik? Oh, ternyata menyatakan dan bisa Zaman itu sudah tinggi ya. Tanda akhir kalimat. Tapi bisa kan tanda koma, tanda koma ke? Koma, jadi kalimat ini Lengkingnya. dia tanda petik ada enggak? Nah, nanti ada tanda petik. Kenapa tidak ada tanda petik? Udah. Oh, digunakan untuk mengapit apa mengapit itu lagi mengapit nama lagu boleh. Ya begini orang. Terus nanti untuk kata serapan misalnya contohnya ini kongres. Nah yang lain misalnya kata serapan bisa sambil dibaca. Sebenarnya aja ya. Ini apa nih? Satu tanda baca satu kalimat aja. Ya. Kentut mana? Semindut sama. Bisa nih ke. Oh, biasanya mana? Gini ya, Bu. Oh iya. Awas lah. Ya udah dibantu dong, mama sekarang. Itu dibantuin ya. Bantuin kali.
3 itu ya Mas Dion ya? Apa? Kali. Oh iya. Nah itu boleh. Bapak cari kata serapannya boleh dibantu. Ya. Dibantuin loh. Nih, kata serapan, Dibaca nggak apa-apa. pahlawan hero ya. Boleh. Teksnya boleh dicoret-coret ya, diwarnain boleh, dicoret boleh. Itu punya kalian, sudah punya kalian silakan. Dibantuin. Mana? Emansipasi. Menginspirasi. Inspiration. Ini coret boleh ya. Ini udah semua satu nih. Ada lagi. Beda nama versi. Emansipasi berasal dari bahasa Inggris emancipation. Yang berasal dari bahasa Latin Restu. Ngapa sih Dicoret aja nggak apa-apa. Boleh. inspirasi. Lewat kata. Ih, mana nih?
Perjuangan sih banyak kecil. Ini sih jam 12. Pokoknya sampai jam 11 lebih 10 ya. Seadanya, senemunya kalian bisa menganalisis dapat berapa? Kamu mau nanya? Ya. Boleh? Kalau enggak ya? Ini Ada kupon warna-warni nggak? Mau nggak? Yeay. Aduh. Lempar biru. lagi. Lempar biru ya Mbak? Kan bentar lagi ini lebaran, THR ya Mbak? Iya. Amin. Mana Leli? Sudah, Bu. Ya, di mana Ibu? Kelompok. Jadi langsung menyesuaikan teman-temannya ya.
Ya, mana? Hah? Oh, pinjam. Patriotik. Patriotik, ya, iya bukan. Inspirasi. Inspirasi, ada membutuhkan warna-warni. Bahaya ini. Patriot. Pilihan dari menginspirasi restu ya. Tapi Perjuangan iya. Nggak tahu ini Mana tahu restu lah, restu. Ini restu dari bahasa Sanskerta. Restu dari orang tua. Aduh. Terus inspirasi bro. Menginspirasi mas. Inspirasi cuy. Menginspirasi. Oh inspirasi. Ada menginspirasi. Menginspirasi kata serapannya apa? Karena tadi. Itu inspirasi. Menginspirasi. Ini menginspirasi. Terus apa Warna lagi? biru. Hero. Ada. Heroes never fail. Apa lagi? Oh, Pak. Iya kan. Terus nih emansipasi itu dari bahasa Inggris. Natilas forever. Perlu ditulis nanti. Boleh, emansipasi. Bahasa Inggrisnya apa? Emancipation ya? Ya, dari bahasa Inggris boleh. Dari bahasa Inggris. Menyaksikan. Kenapa? Aku ada lagi dan tidak pernah apapun yang aku lakukan, apapun yang terjadi, Tiono tidak ada satu pulau. Adalah bentuk pulau. Dia tuh pinjam warna biru. Pinjam. Kita warna black aja. Boleh nggak, Day? Ini udah
Kamu juga ya. Vario putih. Ada putih. Apa berikan? Ada putih itu sekolah warna itu ya, DA ya. Ngapers deh. Vario putih. Sinematik. Iya, sinematik. Oh. Langsung gini deh enggak sih? Banget. Ya, kita. Kita kalau ini kan ya, modelnya zoologi kamu tahu kan Ibu paham lah. Sama siapa? Sangkar. Gimana Aura? Ini Masya Allah. Apa sih? Ya Aura ini ada. Ya. Siapa? Mau banyak? Dari sini. Iya dulu. Tangan kiri. Langsung nanti itu. Anak puasa apa? Puasa apa? Sarung. iPhone berapa? iPhone berapa? 11 berapa? 11 biasa. Nah, lagi coba. Penting banget apa? Beda sama ini. Apaan ini mambu? Oh iya bi. Loh. Umurnya kan ketemu. Kalau kan kata-katanya betul. Sikit. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Gimana jembatan itu? Ya, sudah. Pulang. Sabun. Kalau sudah ada. Kumpulkan ini. Kelompoknya masuk. Kumulkan. Misalkan teman-teman menemukan nomor sama hanya 2, tidak apa-apa. Kumpulkan. Kelompok yang masuk langsung duduk ya. Apa sih jenis ini? Ini tilam. Berapa juta? Kelompok 4 dan kelompok 3. Jadi mana?
Oke anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hari ini belajar apa ya? Ejaan. Terus lagi. Ada baca. Hari ini kita belajar tanda baca dan kata serapan. Ayo. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Apakah anak-anak sudah bisa menganalisis tanda baca? Apakah sudah tahu tentang kata serapan? Sudah. Ibu saya anak-anak di sini hebat dan pandai. Ibu yakin teman-teman sudah paham apa yang ibu sampaikan dan apa yang kalian kerjakan dalam diskusi kelompok. Oke anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang tes geografi dengan subbab berikutnya. Sampai bertemu di minggu depan. Ibu harap teman-teman di sini sehat selalu ya. Pulangnya hati-hati, puasanya dijaga. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Jangan mokel yang biasanya masak mokel ya.